Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPD Ilsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 8. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema sukacita. Sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-8 ini, penulis yaitu Raja Salomo menggunakan kata-kata kiasan untuk memberikan nasihat kepada para pembacanya. Menggunakan kata-kata kiasan untuk memberikan nasihat kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara, saya sebagai umat-umat Tuhan. Yang pertama dikatakan, biarlah selalu putih pakaianmu. Jadi kita harus selalu menggunakan pakaian yang putih. Ini bukan makna yang literal. Kalau makna yang literal, berarti kita harus selalu membeli baju putih, celana putih, semua serba putih ketika kita berada dimanapun juga. Ketika pergi gereja, ketika pergi ke kantor, ketika bekerja, harus memakai pakaian putih. Itu kalau seandainya ini menggunakan kata literal. Tetapi ini adalah sebuah kata kiasan, di mana tradisi Yahudi pada waktu itu, pakaian hitam atau pakaian warna gelap itu digunakan sebagai tanda perkabungan, sebagai tanda kedukaan. Jadi kalau ada keluarga yang salah satu anggotanya meninggal, mereka akan menggunakan pakaian warna hitam atau pakaian yang berwarna gelap sebagai tanda perkabungan. Dan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 8 dikatakan kita harus mengenakan pakaian putih. Selalu mengenakan pakaian putih. Dan ini artinya bahwa sebagai umat-umat Tuhan, kita harus selalu bersukacita. Kalau pakaian hitam atau gelap sebagai tanda perkabungan, tanda kedukaan, umat-umat Tuhan harus selalu menggunakan pakaian putih. Artinya bahwa kita harus selalu bersukacita di dalam segala hal. Sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, kita harus bersukacita di dalam segala keadaan. Putih juga menjadi lambang dari kesucian, kebersihan, kebenaran. Jadi kita harus bersukacita di atas kebenaran tentunya. Kita harus bersukacita di atas keadilan, bukan bersukacita di atas penderitaan orang lain. Bukan bersukacita di dalam kejahatan. Pakaian putih terkesan polos dan bersahaja. Ini menggambarkan kebersahajaan hidup kita untuk selalu bersyukur dan bersukacita di dalam segala hal. Hidup akan terasa lebih mudah jika kita selalu bersyukur dan bersukacita. Ada kekuatan, ada semangat ketika kita selalu bersukacita. Menghadapi apapun juga
terasa ringan ketika kita selalu bersukacita, selalu bersyukur. Memang tidak mudah orang bersyukur, orang bersukacita pada waktu dalam pergumulan, ketika sedang menghadapi penderitaan. Namun Rasul Paulus mampu bersyukur dan bersukacita sekalipun sedang berada di dalam penjara, dalam situasi yang tidak menyenangkan. Kaki tangannya dibelenggu, dipasung, menghadapi penderitaan, di dalam penjara pun disesah, dianiaya, dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus tetap bersukacita. Di dalam Filipi 4 ayat 4, Rasul Paulus menuliskan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, Rasul Paulus juga menuliskan, bersukacitalah senantiasa. Jadi sebagai umat-umat Tuhan, kita harus selalu bersukacita. Kita harus selalu mengenakan pakaian putih. Dalam segala keadaan, kita harus tetap bersyukur dan bersukacita. Karena setiap masalah, setiap persoalan, setiap pergumulan hidup yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Kita harus selalu bersukacita. 1 Korintus 10 ayat 13 di sana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sekalipun di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, di dalam masalah, kita harus selalu mengenakan pakaian putih. Kita harus tetap bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Pencobaan-pencobaan masalah yang kita hadapi, kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan kita Allah yang setia dan adil. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga kita dapat menanggung setiap kesulitan, masalah, penderitaan, pergumulan yang datang dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu mengenakan pakaian putih, bukan pakaian hitam, bukan pakaian perkabungan, tapi kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini, tetaplah bersukacita, karena di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kemenangan. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Yang selanjutnya dikatakan, jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Minyak di kepala. Rambut akan terlihat mengkilap dan lebih segar jika diminyaki. Apalagi bagi orang yang memiliki rambut yang kering. Apabila rambutnya diberi minyak, akan kelihatan lebih segar, rambutnya akan berkilau, mengkilat. Dan ungkapan ini menggambarkan agar minyak, agar berkat dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Seseorang yang diminyaki kepalanya, seorang yang diurapi,
dia diberkati oleh Tuhan. Diberkati untuk menjadi imam, diberkati untuk menjadi raja. Jadi ketika Tuhan memberkati hidup kita, biarlah kita gunakan berkat yang Tuhan berikan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan tanggung jawab kita sebagai umat-umat Tuhan. Tentunya kita menggunakan berkat yang Tuhan berikan untuk membahagiakan keluarga kita, istri, anak-anak, keluarga, melalui berkat yang Tuhan berikan. Pergunakanlah berkat Tuhan dengan sebaik-baiknya agar kita tetap dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadi ketika kita diberkati, gunakan berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi sesama. Jangan menyalahgunakan berkat yang Tuhan beri. Tuhan memberkati kita, berkat itu dihambur-hamburkan untuk mabuk-mabukan, untuk hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berguna. Tapi Tuhan mau ketika Tuhan memberkati kita, kita gunakan berkat itu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Ketika kita diberkati, mari kita juga menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain. Dalam Mazmur 23 ayat 5b dan sampai ayat yang ke-6 dikatakan, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi ketika Tuhan mengurapi Daud, kepalanya diurapi dengan minyak, ada berkat Tuhan, ada kebajikan kemurahan Tuhan yang selalu mengikutinya. Jadi ketika Tuhan memberkati kita, mari kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kita akan bersukacita ketika kita diberkati, dan kita pun membagi sukacita itu kepada sesama kita, kepada orang lain melalui berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi saluran sukacita bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kebaikanmu, kemurahanmu bagi kami. Kami mau selalu bersukacita di dalam Engkau. Apapun yang kami alami, apapun keadaan kami, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Kami pun mau membagikan sukacita yang dari Engkau, yang Engkau berikan bagi kami, kepada sesama kami. Kami mau hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan melalui hidup kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hati kepada kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang, kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.